berarti 28 Desember 2023. Filmnya akan tayang. Oh, filmnya akan tayang. 13 bom di 13 Jakarta. bom di Jakarta. Mas Bimo jadi apa bomnya? Saya Negara Plus 26 Sengsara kita. Duh, mau mulai ngantor tuh. Biar nggak berminyak. Mana? Orang macam apa nyupang di siku sini? Harusnya gimana, Pak? Hah? Harusnya gimana? Sini. Lu mancing mulu, kan gua harus iyain mulu, mau nggak mau. Kenapa ada tongkat sih tiba-tiba ini? Duh, Pak. Dah, saya nggak usah ngomong apa-apa karena nanti editor ini pasti akan mengisi dengan sound-sound yang sangat ciri khas. Pakai ada tongkat-tongkat segala, tongkat-tongkat kok. Ya ampun, naronya aja ribet apalagi ngedapetinnya ya. Iya, berantem-berantem dulu nih sama orang-orang kali. Oke, warga-warga plus 26 tersayang, kita masukin dulu emailnya. Warga plus 26 password naik presentase padahal bikin sendiri. Dah. Ya kan? Ya. Beda ya angkanya ya, Pak ya? Nah? Ya, beda polling beda gitu. Beda polling beda kok bisa begini, yang disurvei siapa sih? Atau enggak diakalinnya dengan nanyanya. Oh, iya. Pertanyaannya beda kali. Nomor 4 gimana? Nggak ada nomor 5. Ya, nomor 4 gimana, nomor 5, nomor 6 gimana gitu. Sekarang kita mah ya 1 1 2 2 3 3 lah gitu. 1 2 3. Gini gimana hari ini, ada yang mau mengadu nggak yang datang nih? Warga-warga, ya masuk. Aduh, selalu ketika ditanya lang. Pak. Iya, silakan masuk. Ya, silakan. Waduh. Ya ampun, geser sedikit boleh Mas Ganteng. Nah, ya memang agak kaku sih disebut ganteng sama cowok ya gitu ya, agak gimana gitu memang. Cuman saya tidak bisa dipungkiri. Mas, kalau boleh tahu, Blushing lagi dipanggilnya. agak merah. Agak aneh ya. Iya, kalau boleh tahu, Iya. ini rekan sejenis ya? Apa kok rekan sejenis? Sejenis. Bedanya punya dia kita tuh yang lebih mahal. Kalau saya kayaknya murah-murah aja kayaknya. Belum lunas ini juga, Bro. Wah, belum lunas, masa belum lunas. Kalau boleh tahu, Iya. siapa nama, apa pekerjaan, dan mau ada perihal apa datang kemari? Saya Ganindra Bimo. Bentar. Dari nama-namanya kayaknya saya sering denger. Iya nih. Yang kalau lagi makan makanan diet dibilang rendang ya? ya kan, lagi makan makanan diet loh. Makan rendang, gulai, tunjang, gitu-gitu kan? Iya, itu. Iya bener ini orang. Ya ampun, aslinya. Ya ampun. Kenapa? Kenapa? Rasa hati ini ingin belok. Untungnya tidak. Oke. Pekerjaan berarti. Tadi perjanjiannya nggak selucu itu, Bro. Masa sih? Enggak. Ya ampun. Oke. Oke, pekerjaan Mas Bimo. Saya sebagai seorang pekerja seni, Pak. Pekerja seni. Oke. Oh, makanya bisa bebas ya. Iya. Bergambar-gambar. Kalau jadi ASN gitu-gitu kan nggak boleh. Bapak? Hah? Bapak? Lah kan kalau di plus 26 mah boleh. Oh, iya. Gitu. Boleh tatoan. Kalau Tapi sesuai sama pengaduan saya, Pak, itu, Pak. Ya, waktu saya ke sana, ini nih. waktu saya ke itu saya dijudge karena ternyata masih banyak orang-orang sana punya pemikiran biner. Biner tuh apa tuh? Biner tuh kalau nggak hitam ya putih. Gitu Oke, kan. tidak ada abu-abu. Nggak ada abu-abu. Nggak ada biru, nggak ada hijau, nggak ada merah. nggak ada Semua merah. hitam putih. Iya. Oke.
Padahal di sana, berwarna sekali. Iya, di sana tuh kenapa biner ya bro ya? Terus Iya. dibawa ke sini. Kalau di sini tuh gimana Pak? Aman, Pak? mau tatoan, mau ditindik kerja di sini giwangnya segede-gede gini juga nggak apa-apa. Yang penting membantu rakyat. Nah, atau juga ada juga di provinsi di Plasdam dikhususkan untuk orang-orang yang munafik. Tampangnya bersih, baik, gitu, gak ada tato, Bajunya gak ada rapi. bajunya rapi, berkeras, santun, segala macam, tapi harus korupsi. Oh. Nah, harus nyusahin orang. Oh. Ada bantuan sosial buat rakyat 200.000. Disikat. Disisain cuma 20.000. Iya. Ada, itu memang ada provinsinya tersendiri di plus 26. Di plus 26 juga. Stunting tuh, Pak. Hah? Bantuan stunting, Pak. Bantuan stunting ya, seperti yang sudah kita lihat bantuan tentang stunting kan yang lebih dominan adalah rapatnya daripada bantuannya, gitu. Studi turnya. Bukan studi banding. Oh, itu di plus Gitu. 26 juga kayak gitu Pak. Banyak yang lebih. Ada provinsi yang dikhususkan untuk orang-orang dengan bakat seperti itu. Oh. Kita kan harus menampung semua bakat semua orang, Iya, gitu. iya, Jadi iya, nggak boleh iya, ada iya. yang merasa ditekan atau di pressure gitu. nggak Saya boleh. nggak mau ke provinsi yang itu, saya mau Di sini aja, di bukan sama saya aja. Saya seneng kalau boleh nggak sih kalau saya punya sekretaris tapi cowok? Nggak boleh. Boleh. Boleh dong, kesetaraan gender. Iya kan, jadi sekretaris cowok gitu. Boleh. Bulan sekali aja, Pak, masuknya. Sebulan sekali ya? Tapi Bu Yola tiap hari. Wah, kalau Bu Yola itu kemikiran kalian-kalian. Karena saya Angel, Pak. Hah? Saya Angel. Mas Dian siapa lagi? Mas, kok semua ada request satu-satu? Tahu Yola? Yola yang pemain volley. Oh, tahu main bola. Nggak harus dari sini. Ya kan gini. Serve Pak. tuh nggak harus dari sini, Mas Bimo. Dari mana sih bisa? Dari depan serve itu ya, nggak dari sini, Mas Bimo. Tolong. Ke meja tadi Pak. Iya, ada serve dari sini. Anak basket. Oh, Abbas, dulunya Abbas. Dribble kan? Biasa. Saya sih nggak main basket. Cuman kan nggak sebego-bego itu juga. Dribble dari sini, Loh, enggak kan sih. gini Pak tuh. Gak apa-apa lah, dia ganteng. Dimaafin. Oke, tadi pengaduannya apa? Oh, ini udah semua diadukan tadi mengenai masyarakat yang di sana dulu Di itu biner, sana. mengenai hitam putih, mengenai tato. Biner dalam banyak hal sih Pak. Jadi Hah? kayak contohnya, misalnya gini ya, saya Hah? kan sama istri belum punya anak nih. Terus dicap kalau saya tuh penganut child free. Padahal kan belum tentu kan Pak. Terus Betul. ya banyak hal kan. Iya. Bentar Terus- Mas ya, kok tiba-tiba menjadi ini ya, tiba-tiba melo Mas ya. Kan Saya soal- bingung bercandainnya di mana nih. Soalnya emang ada lagu sedihnya gitu kan. Iya bener. Bener nggak? Udah masuk. Mau nggak mau diedit ya. Mau nggak mau diedit ya. Nggak boleh telat tuh masuknya ya. Iya. Harus sedih. Oh, mengenai masalah punya anak. Iya. Itu kan Oh. juga banyak kan, kasus-kasus Iya. pasti di plus 26 juga ada dong. Banyak ibu-ibu kepo ya yang tanpa ada empati dan simpati ya. Iya toh, belum punya anak. Ayo atuh bikin cepet. Ibu aja nggak tahu tiap malam tuh dipompa, Bo. Emang belum aja gitu dari sana. Semua juga mau pada dasarnya mah gitu. Bener. Emang belum aja sih. Tapi kalau boleh tahu mohon maafin ya, Iya. tanpa kurang bermaksud tidak sopan atau bagaimana, Mas Bimo, udah berapa lama memang menikah? Aku kan nikah 10 tahun. 10 tahun. Tapi di tahun pertama itu aku ya istriku ngalamin keguguran. Oke, Dan keguguran. harus diambil saluran indung telur yang kiri. Oh. Dan hampir dia tuh punya near death experience. Jadi hampir meninggal waktu itu. Waktu keguguran itu. Waktu keguguran itu. Usia berapa ya kegugurannya? Bulan ke-5. Bulan 4 Oh. masuk bulan ke-5. Biasanya kan 1, 2, 3 lah di trimester pertama biasanya Iya. orang pada keguguran. Ini udah masuk bulan mau ke-5. Berarti udah jadi ya? Udah jadi. Jadi jadi kondisinya emang dari saat itu, long story short gitu sampai sekarang kami juga masih punya dalam proses-proses untuk berusaha. Ya. Tapi ya namanya manusia kan gimana pun juga balik lagi ke Yang di izinnya atas. Tuhan. Iya, Nah, benar, kalau kata benar. Tuhan nggak ada yang bisa, nggak ada yang apa yang udah aku buka nggak ada yang bisa, nggak akan ada yang bisa nutup. Begitu juga sebaliknya. Ya, Kan? apa yang udah kututup nggak ada yang Nggak bisa bisa membuka. buka. Berarti kan banyak sekarang tuh ada inseminasi, Ya. ada bayi tabung. Bayi tabung, IVF dan lain-lain. Banyak juga ya Banyak, modalnya ya. Kan itu tidak ada yang murah ya.
Iya kan? Iya sponsor. Itu nggak ada yang murah dan nggak ada garansinya itu, by the way ya, Benar. buat yang belum tahu ya. Jadi kalau ya udah deal di awal mau bikin inseminasi nanti mau apa segala macam, ya udah lakukan set, ternyata nggak berhasil, ya udah Benar. nggak ada uang kembali, nggak ada refund-refundan, nggak ada cashback, mohon maaf. Dan kalau sampai dan bukan berarti tanpa resiko juga. Iya, iya. Setiap tindakan kayak gitu kan ada resikonya. Ada resikonya, iya. Dan ini nggak apa-apa kan jadi sedikit edukasi. nggak apa-apa. Setiap tindakan kayak gitu ada resikonya. Terus gimana cara kita memitigasi resikonya adalah bukan hanya resiko secara physically, tapi Iya, juga as a mentally kan. Iya. Kalau punya beberapa kejadian-kejadian yang quote-unquote ada traumatisnya, itu pasti kan kita butuh untuk menyusun lagi sesuatu kepingan-kepingan rasanya Iya. supaya ayo kita bisa gitu. Jadi Iya. nggak sesimpel, nggak Iya. sebiner itu kayak Betul. oh belum punya anak berarti lu child free ya, atau misalnya lu tatoan berarti lu maling ya atau Iya. preman, kan nggak kayak gitu. Nggak sesimpel itu Nggak loh. sesimpel itu kehidupan. Gitu. Itu sih aduan saya Pak. Iya. Tapi nggak nih, kalau di ketika awal-awal, mungkin sekarang kan udah sampai di tahap acceptance ketika ada orang ngomong, belum punya kayak, ya udah basi lah. Mungkin kalau dulu-dulu kan kebawa ke hati, kepikiran, sampai mungkin malah jadi kalian dalam pasangan jadi berantem, atau saling mencurigai, atau saling apa waktu awal-awal gitu. Iya. Awal-awal. Justru kalau awal-awal dulu semakin banyak pertanyaannya, kami masih mau ngeladenin setiap hari. Kan di netizen, Ya dua-duanya nih public figure nih, si ganteng dan si cantik ini nih. Kan kebayang sebenarnya kalau punya anak, ganteng dan cantiknya minta ampun gitu ya. amin. Dan dua-duanya hidup sehat. Betul. Gitu kan, penganut hidup Sekarang. sehat. Tapi sejak nikah emang udah lumayan. Ya, sejak nikah. Iya. Kan berubahnya nggak eksponensial gitu, Iya, iya. berubahnya pelan-pelan. Nah, Iya. tapi ya itu, kalau ditanya, itu dari dulu udah ada pertanyaan. Justru lebih friendly dulu untuk ngejawab. Karena masih ngerasa, harus diedukasi nih, siapa tahu ada yang punya pengalaman sama. Siapa tahu mau ada sharing. Sharing deh, aku sharing Iya. soal solusinya, harus lebih ke arah solusi sih. Iya. Tapi kalau makin udah 10 tahun ditanya pertanyaan yang sama terus kan kayak, ya ini akan pernah ada habisnya. Nggak Jadi pernah better aku sama Andrea milih untuk ya udah deh. Kalau dulu pertanyaan netizen yang paling tidak bertanggung jawab dan nyelekit. Oh, dijudge bro. Itu dia judgmental, binary judgmental itu. Binary negativity thinking tuh bahaya banget sih untuk semua, untuk generalisasi pemikiran ya. Oke. Kalau kasusnya kayak tadi soal anak adalah contohnya gini. Lo belum punya anak dalam 2 tahun aja setelah nikah. Mandul lo ya. Ditunjuk Langsung mandul itu tuh. dituduh. Iya, tanpa A, B, C, D, E, F, G gitu. Dan kita nggak, dan di satu sisi, gua sama Andrea ngerasa nggak perlu ngejelasin juga sih ke mereka, karena bukan tanggung jawab gue juga untuk ngejelasin hidup gua. Ini ada batas-batas yang menurut gua privacy dan nggak perlu gua share juga. Tapi di satu sisi juga, kenapa nggak kita jelasin kalau memang mereka ternyata butuh informasinya untuk siapa tahu mereka punya pengalaman yang sama. Jadi gue lebih mau bukan counter, lebih mau ngasih konten edukasi di saat itu untuk orang-orang yang punya problem yang relevan sama gue. Tapi untuk para netizen. jari satu yang nunjuk gitu, yang pointing, menurut gue ya respon itu bisa bereaksi kalau kitanya juga ngerasa kan. Kalau kita bereaksi keras dengan hal itu, Dia makin senang tuh. satu dia makin senang, terus dia juga ngerasa kita sakit hati banget, berarti bener gitu kan. Iya, Jadi berarti kayak- bener gitu, makin senang gitu. Dan kitanya juga nggak ngerasa gitu. Netizen biar apa sih? Biar apa sih? Emang kalau nanti waktu persalinan lu bantuin patungan bayar? Kecuali dia bayarin gitu ya, yang Ya. gitu sampai kuliah. Ya, sampai kuliah Di Harvard, gitu. di Berkeley gitu nggak apa-apa. Nah, Harvard, Berkeley, ya ampun, Ivy League gitu-gitu kuliahannya ya. Kuliahan si murah-murah tuh. Oh gitu. Ya. Pas itu Apa? dapat omongan jelek pernah nggak? Saya dapat omongan jelek waktu itu sih enggak. Gue ya. Saya kan selalu kayak begitu, omongan jelek nggak pernah waktu itu. Sekarang omongan jeleknya. Tapi saya punya pertanyaan ya Pak, gimana sih buat Bapak ini kan saya di sini kan mau konsultasi kan. Iya. Untuk menghalau pertanyaan-pertanyaan buruk terkait rumah tangga itu gimana ya Pak ya? Menghalau pertanyaan-pertanyaan buruk terkait rumah tangga. Iya. Sungguh sangat tepat sekali. Aduh, menghalau. Di Instagram itu banyak fiturnya ya. Di Instagram tuh mulai dari batasin usia orang yang bisa nongol ke Instagram Anda. Oh, di option itu ya? Iya, di restricted age ya, dibikin
25 atau 27. Jadi bocil-bocil nggak akan nongol tuh. Iya, bocil-bocil. Oke. Terus orang yang bisa berkomentar adalah followersnya Gerindra Bimo. Jadi Yang orang nggak follow? bisa datang tiba-tiba nyampah komen hate speech doang terus cabut. I see. Gitu. Dan kalaupun ada orang tiba-tiba follow, dia baru bisa komen di akunnya Mas Bimo seminggu kemudian, 7 hari kemudian. Bagus banget karena buat gua pribadi gua butuh masukan kayak gini untuk menghindari toksik masuk ke dalam hidup gua. Untuk menghindari toksik kan Iya. perlu entry barrier yang bagus kan. Bisa di DM hanya oleh orang-orang ataupun teman yang di-follow sama Bimo. Jadi yang lain nggak bisa DM. Oke. Itu kan udah lumayan saringan ini ya, udah lumayan memfilter. Nih sih nggak penting ini nanti aja lah gitu. Ya, paham. Ya, tapi Terima kalau kasih, Pak. selanjutnya, ya kalau selanjutnya mengenai rumah tangga yang lain tidak bisa karena sekitaran saya juga saya lihat gagal semua. Jadi, tapi kan namanya orang nggak melulu belajar dari yang sukses. Itu dia. Harus juga belajar dari yang gagal. Biar tidak mengulangi kesalahan orang-orang yang gagal ini. Benar, Pak. Gitu. Saya baca buku-buku soal kesuksesan orang juga mereka gagalnya banyak. Dan kalau Bapak bikin buku juga, Pak. Iya, saya bikin buku. Saya tanya teman-teman saya itu yang pada gagal-gagal itu. Ya, terus saya kumpulin intisarinya, rangkuman. Nih loh, gitu. Tinggal kalian belajarin ya. Ya ampun, Mas Bimo. Ada. Maaf ya, memang di sini agak-agak panas. Iya, Kebetulan memang AC kita nih kan memang pengajuannya 3,5 PK. Ternyata? Saya beli setengah PK. Ya namanya juga di kantor. Iya, siap, Pak. Standar lah pengajuan 3,5 dibelinya 1,5. Hah? Laporannya? Ya beli 3,5 PK dong. Kesini mah. Bonnya bon 3,5 PK. Yang kita beli 1,5 PK. Ya. Baru apa bekas, Pak? Apa? Baru apa bekas? Apa ini? Iya. Ngomongnya baru. Aslinya makan. Ini kita chat ulang. Kasih nih. Kasih nih. Aduh, gitu. Bentar, saya ini dulu Mas Bimo ya. Aduh, Mas Bimo. Tapi Mas Bimo kan masih sehat, Mas Bimo. Minumnya air putih aja Mas Bimo ya. Oh iya. Karena biasa. Aduh. Wangi apa, Pak? Ah? Wangi apa, Pak? Wangi uang. Namanya juga sponsor. Kita tambahin yang rasa karamel lagi aja lah. Minggu lalu kita udah karamel ya? Iya. Gak apa-apa lah, karamel lagi aja lah. Namanya juga kan hidup ya. Setia ya karamel. Apa? Setia, Bapak. Oh, setia lah. Ngajuin rasa baru, Pak. Hah? Rasa karamoy gitu. Rasa karamo, ya ampun. Emang nih tim-tim brengsek emang lu pada mang. Seneng banget lihat gua ke pojok emang. Mohon maaf ya. Mas Bimo juga kan setahu saya kan punya banyak lini usaha ya. Selain di dunia showbiz ini ya. Iya kan ada clothingan, ada brand apa segala macam. Iya. Pernah nggak sih diceng-cengin sama anak buah gitu? Saya tiap hari loh disudutin loh sama nih orang-orang. Padahal bosnya. Leader kali bukan bosnya. Kalau bos bisa jadi diceng-cengin. Kalau leader nggak. Biasanya kan diceng. Boro-boro ke leader. Bosnya aja dicengin. Nggak mungkin mereka menganggap saya pemimpin ini. Brengsek gitu dipuin ulang. Saya sering kok. Saya juga sering kena bullying gitu. Nggak apa-apa sih. Tapi saya belum pernah dicengin karamoy tadi. Belum pernah. Iya. Masuk juga ya Mas ya. Diam-diam ikut nyerang ya ternyata ya. Ceritanya nggak tahu. Gitu, ceritanya. Story ya. Iya. Iya, ada ganteng. Habis trending, Pak. Hah? Habis trending Bapak ini. Habis trending? Iya. Oh, kamu trending? Trending dong. Trending di mana? YouTube? Di film 13 belum di Jakarta. Oh. Sombong. Oh, jadi ini alasannya pakai Iya. rompi ini. Iya, Pak. Saya tuh tadi mau ngasih tahu juga. Oh, Visinema 13 bom di Jakarta. Iya, tuh. 28, 72, 23 itu apa nomor togel? Bukan. 28 Desember 2023. Oh, itu 12. Iya. Kok kayak 7 ya? 7. Iya, Itu 7. Itu 7. Enggak nih. Ganteng-ganteng minus nih. Apa plus dia ya? Fix dia tukang bordirnya mabok sih. Oh, 72. Harus dikasih kopi, bawa uang dulu. Iya, 28, 12, 23. Berarti 28 Desember 2023. Filmnya akan tayang. Oh, filmnya akan tayang. 13 bom di 13 Jakarta. bom di Jakarta. Mas Bimo jadi apa bomnya? Saya Siapa tahu. Siapa tahu. itu visualisasinya gimana ya, Pak? Kalau jadi bom? Iya, lu dibagi jadi 13 ya.
Saya di sini berperan sebagai direktur kontra terorisme. Jadi orang yang bertanggung jawab untuk kejadian di lapangan mengatasi terorisme. Jadi Mungkin kalau di negara tetangga kita kenal dengan BNPT kali ya. bisa Sejenis kurang itu lebih. kali ya. Berarti Betul. untuk menanggulangi BIN juga. ya melawan si terorisme. Terorisme. Ah. Jadi ini ceritanya kayak ada satu kondisi dalam rentang waktu di kota Jakarta yang mengalami ancaman teror dari 13 bom yang disebar sama teroris. Gitu. Jadi Secara bersamaan. secara nonton film. Pertanyaan saya terlalu ini ya. Ini Mas Bimo kalau mau ada tisu kalau memang agak Iya, terlalu nggak panas, tapi nggak mau buka baju. Apa kan panas gerah loh. Saya yakin penonton saya yang perempuan tuh betul Pak Robis itu solusinya. Bukan dikasih AC, bukan pakai tisu, bukan kanebo, bukan apa. Jangan Buka lagi. baju. Besok-besok jangan setengah PK, Pak. Kipas angin. Kipas angin juga ya lebih gimana? Buka baju ya. Buka baju ya kalau panas buka baju ya. Tapi pakai rompinya. Tambah covid tapi cowboy ya. Dulu ada loh film gua kayak gitu bener. Gitu ya. Oke, mengenai 13 bom di kota Jakarta Ya. ini. Itu syutingnya ini film genrenya berarti kalau dari bom-boman masa sih romcom nggak mungkin. Sayang, aku mau dar gitu. Iya, Mungkin enggak. dong, bro. Jelek bercandanya kalau begitu ya. Genrenya Genrenya action spionase. action spionase. Wah, berarti kalau ada espionase, berarti ini ada negara lain juga dong. Ya, kalau spionase kan biasanya kalau penonton kita itu terbiasa sama nonton agents spionase tuh yang ceritanya itu bergerak dari karakter driven. Contohnya ada James Bond, Oke. ada kalau film luar ya, Ya. Terus ada Jack Ryan, ada Jason Jack Bourne. Ryan, Jack the Reacher, apalah banyak lah itu. Banyak. Siapa itu, Pak? Beda ya? Oke. Jadi ya mostly kayak karakter driven. Oke. Nah, kalau ini lebih ke arah story driven. Jadi nggak ada satu sosok yang di pointing banget, tapi lebih ke arah secara holistik itu ceritanya lebih luas. Jadi kalau ngomongin soal spionasenya, ini adalah genre spionase pertama di Indonesia. Jadi sebelumnya belum pernah ada. Ya, sebelumnya belum pernah ada ya. Dan Mas Angga Sasongko sebagai Sutradaranya sutradaranya, dan juga penulis naskahnya. penulis naskah, produser, eksekutif produser, Iya bukan? Visinema. Iya. Visinema. Oh, saya Visinema. Semua terus Mas Angga, semuanya. Dia di tengah-tengah syuting suka ada megang kamera nggak? Itu dia. Gue tadi sambil mikir, dia tuh askam tapi cam 1, cam 2, semua sih bro. Semua. Dan ini mengenai film action ya. Iya. Gini, dari yang saya lihat-lihat kalau teman-teman saya pada syuting ya, kan film action kalau dengan standar Hollywood itu oke lah, dengan perlengkapannya segala jenis macamnya sudah makanan sehari-hari mereka. Bagaimana dengan produksi atau mungkin ketika syuting 13 bom di Jakarta ini kan, itu kan pasti ribet. Syutingnya apakah jadi lebih lama atau? Jadi kalau ngomongin soal film ini sendiri, kita bisa declare kami bisa declare kalau ini merupakan film action terbesar. Maaf, kok bunyi? Wah, Enggak. jadwal undangan premier. Undangan premier Tanggal Oke, 21, handphone saya bener dipasang penyadap sama Mas Angga kayaknya. Iya dong. Tapi itu kelakuannya Rio Dewanto ya. Kalau yang di sini Rio Dewanto mati semua nih. Aduh, itu orang main juga di film ini. Iya, ada Rio Dewanto. Pasti menyenangkan syuting sama dia. Pasti menyenangkan, saya 2 film ada sama dia. Menyenangkan syuting sama dia. Seru banget kan? Seru sama dia, seru. Bayangkan saya 41 hari syutingnya. Oh, ini 41 hari. 41 hari shooting days. Total keseluruhan 41 hari. Tadi sorry ada sepintas, ada siapa? Ada Rio Dewanto. Ada Rio Dewanto, ada Lutesya, ada Ciko Kurniawan, ada Muhammad Khan, ada Rukman Rosadi, ada Niken Anjani, ada banyak banget. Ini nggak enak nih kalau kelupaan nih. Iya, sampai siapa ya? Ardito Pramono. Ardito, ada Putri siapa lagi tadi? Ada Putri Ayudia. Putri Ayudia. Dari nama-namanya ini line up no play nih. No play. Dan Iya. juga ada 2 ini mesti disebutin karena ini juga suatu kebanggaan dan juga privilege buat kami punya 2 orang di sini. Ada Muhammad Khan sama Ciko Kurniawan yang menang, notabene udah menang FFI. Udah menang FFI ketika di masa muda mereka ya. Walaupun mereka juga masih muda juga sekarang. Ciko Kurniawan. Ciko Kurniawan ya, wow. Dengan, mohon maaf ya, bukan maksud body shaming, dengan badan kurus cungkring ini jadi apa
dia di film ini ya? Nah itu dia. Kan penasaran ya? Penasaran ya? Dia tuh, kalau nanya-nanya dia aja deh yang suruh Ya, sini. jangan dong. Tadi balik lagi mengenai gimana proses syutingnya. Ini kan bisa dibilang sebagai film action Indonesia terbesar tahun ini. Iya. Gokil. Bukan mendeklar ya, saya juga dapat info yang seperti itu. Katanya. Apa memang yang menyebabkan Jadi itu? secara mungkin yang kalau bisa gue share ke teman-teman adalah soal secara production value Ya. besar. Kalau kita lihat dari trailernya juga kan ada ledakan, ada Ya. practical effect, ada tadi list pemainnya yang begitu. Gitu. Jadi kayak semuanya itu secara ide, eksekusi, secara demand untuk kebutuhan syutingnya itu 1:1 sama fasilitas yang dikasih sama Visinema. Maksudnya 1:1 sama fasilitasnya apa? Nah itu fasilitas itu yang ngebuat jadi film yang punya production value yang besar. Berarti secara sebelum mulai ada kita sebut biasanya pre-production. Itu sebelum syuting. Iya. Berarti apa yang diangan-angankan, apa yang dicita-citakan, apa yang direncanakan, semua itu terjadi dan bisa dilaksanakan ketika syuting. Nah itu dia bro, itu kan gila banget. Jadi ketika hampir semua cast-nya dikasih skripnya, itu pas baca tuh bingung gitu. Kayak, ini gimana cara bikinnya ya? Apakah iya? Masa iya sih? Ah, Bener kan? Lu iya, juga iya, sudah iya. kadang-kadang ngerasa gitu kan. Iya, iya. Ini halu banget nggak sih bikin gini? Nanti paling juga ini di skip ini nggak jadi diambil. Pasti dicoret nih, Iya. ini obsesi banget. Ternyata pas gue masuk ke pre-pro-nya, mereka maksa niat itu. Jadi kami semua itu dapat fasilitas untuk workshop reading. Jelas lah workshop reading. Ya pasti. Ada workshop untuk yang call-nya di action, ada workshop untuk bootcamp militer. Bootcamp militer Gue dapat bootcamp militer. sendiri. Gue, Putri Ayudhya, Niken, sampai ada ekstras-ekstrasnya juga. Kenapa? Karena kami semua yang akan berkolaborasi pas syuting untuk bikin koreo, untuk segala macem. Iya, iya. Sama Jadi biar sikapnya, gerakan itu benar-benar nggak kayak yang mengada-ngada kayak, Iya. masa sih ada orang begini melehoi-melehoi begini Iya, pergerakannya gitu. Karena matriks kecil aja ngaruh banget kan. Iya, kayak iya. masuk Sikap tuh ya Nggak mungkin. laporan ketemu atau siap, Iya, masa siap, orang Iya. keburu ilfil gitu. Iya. Boris pernah ya? Boris. Hah? Si Boris tuh pernah sama Rio Dewanto tuh. Sama Yama Carlos. Tuh pernah tuh, bertiga tuh. Bayangin. Nggak ada bener-benernya tuh bootcamp. Nggak ada tuh Oh iya bertiga. dia cerita tuh. Iya, nggak ada. Hari kedua pengen pada pulang. Dibangunin kok pakai granat. Sama. Tuh kan? Sama. Dan ya itu, jadi kami di sepanjang film, kami semua syutingnya bener-bener pakai real. Senjatanya real. Iya, propsnya real. Propsnya real. Jadi yang mungkin gue pernah beberapa kali project action, Iya, biasanya pakai airsoft. Jadi Iya. kalau ada recoil gitu, Iya. kita bikin dan Recoil tuh hentakan dari ketika kita nembak, dadadada gitu-gitunya. kita bikin kan. Ya. Terus matanya juga jadi nggak ngedip karena bikin sendiri. Fokusnya beda nih, fokusnya beda nih. Mikirin hentakan, mikirin arah Wah, pandang beda. tembak. Nah, kalau ini, Dan karena ini tadi, kenapa bilang film ini seserius itu? Karena untuk hal-hal kecil kayak gitu aja diperhatiin. Jadi semua senjatanya real, beratnya juga beneran. ya. Gue tuh dapet senjata yang dimodifikasi dari AR-15 apa M16 ya, gue lupa. Oke. AR-15 atau M16 itu dimodifikasi, jadi gue sama Rio itu punya senjata yang dimodifikasi dan beratnya bukan, ini sama sekali nggak ada mendiskreditkan orang-orang yang airsoft ya, tapi kan memang beda secara beban gitu. Ya, beda lah. Pakai airsoft mungkin gue bisa cepet. Wah, semangat gitu ya, ngebidik tuh bisa tangan gak ada Nggak getar-getarnya. ada, 42 kali take juga ya. Santai aja. Tapi ini sekitar 5 kilo dan dimodif gitu, dikasih lalala. Lumayan bete ya, disuruh ngulang ya bete ya. Panas, tangan tuh berasa panas ya. Kemeng kan? Iya. Tapi hal itu yang ngebuat jadi syutingnya real yang tadi Bapak bilang. Pak Robis. Pak Robis bilang. Kalau sesuatu yang real itu jadi ngebuat syutingnya jadi nggak artificial. Dan itu baru dari satu. Itu baru dari satu. Dari satu hal kecil. Hal kecil yang gue ceritain. Yang gitu. nggak nyangka kalau, sedetail ini ternyata ya. Sedetail itu. Itu baru. Karena kan itu ngaruh ke semua, kan tadi bilang. Semua. Ngaruh ke keringat, ngaruh ke genggaman, kan orang juga bisa ngelihat dia, ngegenggamnya ada pakai tenaga apa enggak gitu. Dan practical effect tuh bukan cuma buat keren-kerenan, buat dibilang, wah ini syutingnya film terbesar, film bla bla Budget bla, termahal bla. gitu. Bukan buat keren-kerenan, tapi memang dipakai untuk
Ya, ya. Karena itu ya efeknya banyak ternyata gitu. Efeknya banyak. Oh gitu. Itu syuting 41 hari. 41 shooting days-nya ya. Itu kan di luar dari ada break dan lain-lain. Dan yang ngebuat, kalau buat karakter gue pribadi, sampai hari syuting, gue masih ngerasa ada missing puzzle di kepala gue untuk rasa karakternya. Ini gimana ya rasanya nempatin Bentar, perlu kita ulang lagi. Ganindra Bima berperan sebagai... Gue berperan sebagai Emil Riyadi. Namanya Emil Riyadi. Oke, Dia adalah Emil direktur Riyadi. kontra terorisme. Oke, dir kontra terorisme gitu ya. Dir lah biasanya nyebutnya dir biasanya ya. Enggak direktur sih kita enggak. Direktur. Iya, dir biasanya kan dir apa gitu. kontra Ya, terorisme. gitu. Oke. Dan Boleh dijelasin ya, dikasih tahu nggak? Di-spill nggak karakternya dia nih, Emil Riyadi nih? iya tuh dia lebih ke arah orang yang bertanggung jawab di lapangan. Dan ini kan dalam satu rentang waktu kejadian dan dia harus bertanggung jawab sama keputusan-keputusan di lapangan karena keputusan di lapangan kan berurusan sama nyawa banyak orang. Oke. Karena urusannya sama bom. Ya, ya. Dan ada 13. Ada 13. Nggak mungkin sih korbannya cuma 13, kan nggak mungkin. Satu Itu gedung dia. satu orang nggak ya? Itu dia. Pasti banyak dong. Di teaser yang pertama kita bisa ngelihat kalau ada satu bom yang ngeledakin mobil uang dan itu yang ngebuat balik lagi sering ngomongin karakter gue adalah orang yang bertanggung jawab di lapangan, gue berhubungan sama nyawa banyak orang. Iya, iya. Jadi sekali lu salah mengambil keputusan, terlambat mengambil keputusan, orang tuh bisa jadi korban dengan mudahnya. Yes, itu masalah time frame dan Iya. itu yang ngebuat gue punya missing puzzle di kepala. Tense-nya harus dimulai dari mana ya? Iya kan? Karena lu harus mulai nggak bisa dari Iya, nggak bisa. Lu nggak harus bisa. dimulai dari ledakan pertama tuh kayak gimana ya? Berarti lu punya sisa berapa? 12 ledakan? 12 bom? Nah, itu mesti ditonton. Iya kan? Berarti dia nggak mungkin ada momen di mana dia tuh kayak Oh, iya. nggak ada momen kayak nge-WhatsApp ini gitu kan nggak ada momen itu ya. Dan rasa itu gue bener-bener sama semua nggak tahu sampai akhirnya itu jeniusnya tim produksi mereka ngeset bom pertamanya untuk ditonton semua sama pemainnya. Gue punya privilege untuk ledakan mobilnya itu gue ngelihat langsung. Oke kan biasanya itu dengan faktor safety kalian nggak boleh ada di set, nggak boleh dekat-dekat, bahkan nggak boleh tahu hari syutingnya atau gimananya gitu. Dia kalau untuk safety-nya jelas di sinema tuh clear banget untuk Ya, oke. safety-nya karena untuk dalam radius berapa kilometer Ya, itu ya. mereka udah perimeternya Ya, udah aman semua. aman, Wah. Tapi untuk rasa ngelihat ledakan, lu nonton di film, lu observasi nonton di film, diceritain sama Dengan lu ngelihat jarak langsung. pandang tuh beda banget, Bro. Oke. Gue datang missing puzzle di kepala gue pas ngeliat ledakan mobil buang kebalik itu bomnya Segitunya. segitunya itu sampai merinding kayak Oh gini tuh rasanya gitu. terus pas gue ngeliat nama jalannya emang nama-nama jalan yang nggak dirubah kan. Iya, iya. Wah, kalau rasanya ini di sini the missing puzzle langsung kayak feel tep. Itulah di sefilm itu lu tahu lu harus bersikap bagaimana gitu membawakan karakter Emil Riyadi yang ada ratusan nyawa tidak berdosa yang ditentukan berdasarkan cepat lambatnya lu mengambil tindakan gitu. Iya. Gokil. Perkara nanti ada CGI apa itu Iya. minor, sisanya kita banyak practical effect dan immersive-nya tuh kayak berasa satu aja jadi Ya, jadi wah gila nggak ada jarak. untuk ledakan-ledakan gitu itu ada yang di take ulang kah atau karena ledakannya kurang atau salah ngebalik efek dari ledakannya? Jadi ini kemarin Angga tuh cerita kalau ini cuman sebenarnya ini sangat bergantung sama universe call. Ada 3 mobil ini untuk satu ledakan mobil aja yang gue ceritain ya karena itu kan udah ada di teaser. Untuk satu mobil ini aja meledak itu ada persiapannya kurang lebih 3 mobil, udah punya 3 mobil. Harus punya 3. Tapi ledakannya karena waktu dan lain-lain itu kayak kita cuma punya 1 kali kesempatan dan ini harus bagus. Ya bentuk ledakan mental mobilnya, ya bentuk apinya. Bentuk apinya, bentuk semuanya. Bahkan ada beberapa kamera, gue lupa kalau nggak salah 12 atau 13 kamera gitu mereka koordinasi. Jadi emang huge bro, ini kayak Huge production berarti ya? Huge team dan gimana cara untuk mengorganisir teman-teman untuk teman-teman satu produksi untuk bener-bener fokus untuk wah ngejelimet banget sih. Dan bener aja Ada tukang universal. roti lewat tuh dimaki-maki kayaknya. Udah mau tag, ada tukang roti. Biasa tukang syuting, tukang roti, knalpot Bronx ya.
Iya tahu bulat itu biasa orang lokasi yuk kerjasamanya yuk teman-teman yuk kita semua sama-sama capek nih yuk orang lokasi yuk pada ngapain aja sih. Tapi kayak kalau tahu bulat atau knalpot bronze gitu lucu. Iya kan, yuk dia juga minder ya tapi Sorry. orang lokasi kan, yuk teman-teman lokasi yuk kerjasamanya yuk teman-teman lokasi yuk. Tapi ya bener selama syuting gue ngeliat banyak banget adegan kayak gitu yang tadi lu bilang. Karena kan koordinasinya Iya, dan sekali take tuh semahal itu. Iya. Iya kan, harus yang benar-benar berarti nih. Masuk lagi, Pak. Apa? Serius itu. Aduh. Kalau itu sih kan itu memang Tapi kita update. kode alam itu. Itu nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Yang masih bisa dilawan, cuman kita nggak bisa berbuat apa-apa itu kalau ada dangdutan warga. Itu sebenarnya kita bisa berbuat, tapi nggak bisa kan. Syutingnya kalau boleh tahu, boleh dikasih tahu nih syuting di daerah mana? Waktu itu di kota tuh di Jalan Cengkeh. Jalan Cengkeh itu di Jakarta. Iya, di Jakarta Pusat. Yang ada bom-boman itu. Iya. Berarti, hey! Ya makanya tadi gue bilang seril itu, walaupun semua safety-nya udah diperhatiin ya. Iya, tapi berarti kan... Koordinasinya ya susah banget. Ya ampun, nih film. Ngadi-ngadi emang masa enggak dia. Kayaknya kalau nggak ada tantangan dia ogah kali bikin film gitu ya. Itu dia, tapi kan menurut gue secara subjektif gitu ya. Kita perlu orang-orang yang seambisius, Senyeleneh itu. iya, senyebrang itu, seambisius Senyebrang itu. Iya. Tapi punya planning yang Iya. sematang itu juga. Jadi Iya. well execute ketika Iya. ide-ide yang kita bilang pas baca skrip tadi gue Iya. bilang, gila banget nih mungkin gak? Iya. Jadinya faith project gitu, kayak dari kayak unfaith nggak mungkin nih sampai Iya. oh iya deh karena workshopnya ada 1, 2, 3 bahkan gue tuh ada scene action yang pakai senjata semua itu mereka ngeset satu studio untuk workshop dong, dibikin bener-bener pakai kardus gitu sesuai sama setnya bro. Jadi lu kayak latihan tembak reaksi gitu yang da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 d. Gokil. Koreo dari yang nembak kan bukan 1 lawan 1 Iya, kan. iya. Ini kan tembaknya Dan untuk di film Indonesia ketika ada after effect yang seperti itu kadang-kadang suka ada beberapa film yang bagus cuman gara-gara after effect-nya jadi orang padahal udah keren loh cuman after effect-nya ya ada aja gitu. ada aja Iya. gitu. Ya semoga dengan serius ini production-nya nggak ada loophole-nya sama sekali. Mudah-mudahan. Tapi ini memang benar-benar bukan yang hanya modal semangat doang gitu. Semangat plus preparation juga gitu. Makanya jadinya oke. Nah, tapi kan Mas Bimo, Mas Mas Emil Riyadi nggak ada namanya di situ Mas Emil Riyadi nggak ada. Nggak ada Mas Emil Riyadi. Ini Rompi yang baru. Iya Rompi yang baru baik nggak apa Mas Emil Riyadi. Di OTT kita lihat berseliweran sekali film-film action bom meledak sana sini. Apakah cukup pede juga dengan hasil yang kemarin dikerjakan untuk bisa bersanding atau mungkin itu juga kita bisa gitu kan banyak yang bukan film buatan Amerika ya. Ada yang produksi yang dari Spanyol atau mungkin Meksiko atau mungkin Brazil bikin film action kayak gitu. Kalau ini seberapa yakin dan pede? Gua punya pandangan gini terhadap pertanyaan-pertanyaan seberapa pede kita sama proyek yang dijalanin. Ini akan berlaku sama banyak orang juga sih. Kita harus punya self image yang bagus untuk diri kita supaya kita tahu self value kita ada di mana. Kita tahu positioning kita ada di mana dan gua yakin banget dengan apa yang dikerjakan secara serius kemarin sama teman-teman di sinema. Angga, Taufan sebagai produser dan semua jajarannya sampai ke tim promosi sekarang itu pasti akan punya impact yang 1:1 dan gua percaya banget dengan adanya kesempatan dan privilege kayak gini sebenarnya kita juga bisa unjuk gigi sama dunia internasional gitu kalau Indonesia tuh bisa loh Indonesia udah bisa eksekusi sekayak gininya seserius ini dan udah saatnya kita patahin stigma kalau film Indonesia di situ-situ aja. Enggak lagi. Film Indonesia tuh udah bisa lebih dari situ-situ aja. Gokil. Tepuk tangan untuk negara tetangga kita Indonesia. Tapi tayang di 6+26 juga kan? Nanti kita obrolin dulu sama Visinema, kita beli hak siarnya buat di sini. Gitu. Oh iya nih, ada banyak nih foto-fotonya nih kemarin nih habis preskon mungkin ya. Iya. Habis preskon kemarin juga bisa ada konten media day. Gitu ya, gokil. Ini kan berarti itu film action. Berarti kalau yang orang awam sepertinya pengen tahu gitu ya,
Banyak dong adegan-adegan berbahaya meregang nyawanya. Banyak. Pakai body double nggak, pakai stuntman nggak, atau langsung asli nggak gitu? Kalau untuk beberapa pemain, karena ini kan ada adegan chasing cars, ada one-on-one combat, ada yang tembak-tembakan, ada yang explosion. Untuk yang resikonya besar banget, Visinema menyiapkan stuntman. Oke. Dan secara protokol safety-nya itu selalu dibahas, bahkan kita ada evaluasi per minggu gimana dirasain sama pemain, sama kru. Kurangnya apa? Jadi itu yang ngebuat kita pas syuting, walaupun filmnya se-action itu, sebesar itu seriusnya, tapi kita ngejalaninnya extremely fun. Nggak ada ketakutan untuk kalau gini nanti gimana, kalau ini nanti gimana. Makanya tadi yang gue ngomong ngeliat explosion-nya segede gitu, tapi ya di kanan kiri juga nontonnya kayak, wah gila nih kita bikin. Bukannya kayak ngerinya jadi kayak nanti kebakar nggak ada itu, karena udah dimitigasi dari awal. Gitu. Dan kalau gue pribadi, gue nggak ada yang pakai stuntman. Jadi gue untuk Ganindra Brimo semuanya real kamu, Mas. Real. Gokil. Dan seru banget sih, seru. Nggak dimarahin sama Andrea? Itu dia. Hah? Nggak dimarahin? Pasti dong. Hah? Kamu tuh ngapain? Pakai dumbbell 5 kilo kan, yang kecil aja biar bisa dilempar. Kalau 15 berat nggak nyampe nanti dilempar. Udah nggak bangun. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh menurut gue project miracle juga buat gue pribadi, Pak. Maksudnya? Jadi di bulan Februari itu gue ngalamin, gue tuh divonis HNP di grade 3 di 3 ruas di leher gue. Sorry? HNP tuh hernia nucleus pulposus, jadi syaraf kejepit. Oh, kecetit. Tapi grade 3. Grade 3. Gue udah ngeliat WhatsApp udah blur, udah nggak bisa ngeliat, terus jalan juga. Pokoknya gue udah. Itu berarti kalau tadi di sini berarti di sini? Leher, cuma sejengkal dari otak. Oh, makanya tadi nomornya masih ruas-ruasnya masih ruas-ruas awal. Bukan orang tua pada umumnya di kecamatan yang di pinggang ke bawah. Bukan ya? Gue cervical 23, 34, 56. Gara-gara apa? Karena investasi bertahun-tahun, gue juga nggak pernah tahu apa. Tapi ada kemiringan 12 derajat di leher gue, dan itu harus dioperasi, terus dipotong tulangnya. Something like that lah. Jadi itu miracle. Oke. Dan gue sembuh. Once gue sembuh, gue tuh sebelum gue operasi, gue tuh sempat bilang gini sama Andrea. Nggak mungkin lagi nih gue mencapai mimpi gue tuh pengen banget. Waktu itu gue bisa nonton film Extraction, gue suka banget film Extraction. Extraction 1 dan 2 si Chris. Kayaknya udah nggak sampai ada mimpi gue untuk punya experience kayak gitu. Tuhan masih ngasih kesempatan nggak ya buat gue? Kata Andrea, ya lu sepercaya apa? Miracle-nya adalah gue sembuh tepat waktu. Once gue sembuh, ditelepon Angga, ada film action, call action-nya di lu mau atau enggak? Dan ketika gue jalanin, gue mau. Gue tuh ngerasa kayak kalau emang ini mujizat Tuhan, gue bisa ngejalanin ini semua sendiri, dan kalau emang safety dan gue ngerasa firm sama adegan-adegannya, gue akan jalanin semua sendiri. Jalan, bro. Dan long story short, gue ada di titik di mana Februari gue near death experience. Di hari ini gue ngomong, gue lagi cerita tentang, gue survive dari masa itu dan gue ngelewatin film action terbesar di tahun. Yang lu mendaftar ke near death experience kan, lu mengantarkan diri lu kan. Kalau yang itu kan investasi bertahun-tahun. Kalau ini kan lu mendaftarkan diri ke near death experience. Padahal udah disediain loh ada body double. By the way, siapa body double yang menyanggupi Anda di Indonesia ini? Ada emang orang segini? Cloningannya? Putih, tinggi, ganteng. Siapa orang itu? Ada sih, tapi tatonya juga bingung. Oh iya kan, tatonya nggak mungkin sama dong. Bos, beda jauh bos. Maksud gue kesana. Bos, kita mentok-mentok paling juga kalau bisa juga ya Rio Dewanto aja lah. Tapi low budget. Bisa juga kok. Bisa. Bisa gitu. Harus tumpah loh itu, nggak boleh nggak tumpah. Harus tumpah. Oh gitu, lu nggak. Tapi apa kata sutradara? Kan sutradara juga, atau mungkin lain produser atau mungkin produser eksekutif. Jangan aneh-aneh lu ya, jangan gara-gara lu ini kita jadi. Tapi workshopnya pas ada workshop fighting, workshop persiapannya tuh udah mateng banget gitu loh, Pak. Jadi persiapannya udah mateng, jadi ketika ada eksekusi, gue udah nggak ngerasa takut sama eksekusinya. Dan safety-nya ketika di field tuh udah nggak ada yang kayak, misalnya ada adegan dibanting ke lantai, itu tuh udah ada matras, busanya segala macam gitu. Ya walaupun tetap sakit sih. Tetap sakit. Ada momen-momen di mana Andrea ikut syuting nggak? Ikut ke lokasi syuting, sorry. Nggak diizinin.
Sama? Gua. Gimana syutingnya? Aman kok, hari ini scene drama aja. Oh, scene ringan aja, padahal. Nyut. Jadi dia selama 41 hari syuting days ini tidak pernah Enggak. sekalipun. Tapi Karena lu tahu kalau dia ke sana, dia nanti akan jadi kepikiran atau jadi apa, atau next day-nya malah jadi dia jadi overthinking. Tapi kalau Andre, gue tuh bersyukur banget gue punya pasangan yang percaya itu sama gue. Di awal ketika gue ambil project ini, dia udah nanya, "Are you sure?" Sure. Kalau elunya yakin, gue akan ngotak-atik, gue gak akan ganggu-gugat. Di luar film action juga sama, kan ada film drama, misalnya ada film drama yang harusin gue ada love scene-nya. Love scene-nya. Itu kalau dia udah ngizinin, dia udah trust. Oke. Tapi harus bertanggung jawab gitu. Gue gitu juga dengan ini. Jadi pernah tuh lu di rumah nyut-nyut, cuman hari ini drama-drama aja ngobrol-ngobrol. Nggak ada sih, sama sekali nggak ada nyut-nyut. Karena syutingnya tuh nggak... Karena itu dibagi skema kan, nggak... Kalau syuting tuh, ya lu tau lah, mukul juga kan kalau orang tau Iya. mukul nggak harus... Bahkan yang mukul beneran tuh di kamera jelek. Iya, malah nggak bagus. Iya, malah nggak bagus gitu. Bukannya jelek, maksudnya nggak bagus kalau mukul kena beneran tuh, iya aneh di kamera gitu. Kan ada permainan angle, ada pace, ada momentumnya. Berarti gitu. ini tepuk tangan terbesar buat Astrada 2 scheduling ya. Sama fighting Koreanya Reza Hilman itu juga top banget. Reza Hilman. Reza Hilman. Jadi Reza Hilman tuh ngasih fighting koreo yang bisa kita ikutin sesuai sama kapasitas kita. Kadang ada kan lu tiba-tiba disuruh tendangan halilintar, tendangan muter-muter gitu. Itu yang hanya bisa dilakukan oleh atlet-atlet pro gitu. Mungkin Iko Uwais bisa ngelakuin itu. Kalau kayak gua Mario butuh waktu untuk pendalaman dulu. Lu mungkin muter-muter. Rio nih. Dia muter aja sih, bro. Dia muter aja kayak ini sih gini-gini bisa nendang yang biasa aja kan sih. Tapi dia lucu banget sih Bang, dengan fighting dia seserius itu juga, bro. Iya, kocak banget. kocak. Dia seringnya tinju sih, Coba. Iya sih. Oh, encing. Aduh, Dia emang komedi sih, komedi. Iya, dia komedi mah. Dia mah komedi mendarah daging dia tuh sebenarnya. Cuman di luar frame aja kayak dia. Cowok cool, aslinya mah. Oke, berarti Mas Emil Riyadi, berarti ini film 13 bom di Jakarta, bukan di kota Jakarta, 13 bom di Jakarta. 13 bom di Jakarta itu tayang mulai tanggal 28 Desember 2023 di bioskop. Oke. Dan harus di bioskop supaya punya pengalaman, punya new level experience cinema. Ya, teman-teman, ini kayaknya film Indonesia yang sangat-sangat direkomendasikan untuk ditonton di bioskop dan sangat sayang untuk dilewatkan dengan dasar pemikir, nanti juga di OTT ada gitu. Tidak semua orang nonton di OTT punya sound mahal-mahal. Ya, yang ada sound-sound berdirinya ada 4, itu mungkin bisa menggantikan audio-audio. Bisa. Kita yang biasa-biasain, udahlah nonton di bioskop aja nanti tanggal 28. Betul. Ya, tanggal 28. Karena ini itu jadi film penutup akhir tahun. Film Indonesia penutup. Akhir tahun. 28 Desember. Ya juga sih, 28 Desember ya. Itu akan buang. Seru banget sih. Dolby 5.1. Enggak lagi. 5.1 itu yang di TV. Itu tanggal 28 ya. Tanggal 28 tuh. Warga-warga plus 26 silakan langsung menonton aja di bioskop kesayangan-kesayangan kalian. Ada film dengan judul 13 bom di Jakarta. Pemainnya ada Mas Emil Riyadi diperankan oleh Ganindra Bimo. Gue kenapa tiap nyebut Emil tuh beda ya? Kang Emil. Kok Emilnya nggak kacamataan? Karena kan beliau juga pernah lama di Bandung. Satu alma mater. Sama-sama Universitas Parayangan. Unpar, Universitas Parodi. Lu sah ngomong gitu karena lu udah lulus. Gue kan nggak lulus. Ada dia. Ria Dewanto juga Unpar itu. Iya benar. 2005 juga ini. Terus ada kemarin yang datang ke sini Ringo. Ada siapa lagi Unpar ya? Ariel Peter Pan. Itu Unpar juga 2001 kayaknya dia. Dewan Pembina ya? Ya, Dewan Pembina. Project Pop. Itu nggak seangkatan ya sama Ariel ya? Siapa? Kamu? Kita. Oh, kita. Nggak seangkatan sama Ariel. Wah, bro.
Janganlah. Pasti Maksudnya ke kalau dia misalkan- semua. Ya, maksudnya kalau misalnya kata sama dia kan kita nonton konser dia terus gitu. Betul. Kan. Iya Nyapu sendiri bagus juga nih. nih. Sempet juga nyapunya nih orang ini. Gitu ya. Oke, berarti akan sangat-sangat menegangkan ini dari awal pemutaran film ini sampai di akhir. Durasi boleh dibocorin nggak? Ada berapa durasi? Durasi? Nggak boleh. Pertanyaan saya, maaf ya. Padahal kan kalau orang ngira mah, apa sih durasi aja dirahasiain. Sepenting itu tahu durasi itu. Tapi ada pertanyaan kayak gini. Biasanya kan gue dapat pertanyaan, apa alasannya untuk ngambil film ini? Justru pertanyaan sekarang dibalik. Apa alasannya? Nggak ada alasan buat kami nggak ngambil film ini, dan nggak ada alasannya buat teman-teman semua untuk nggak nonton film ini di bioskop, untuk ngerasain cinema experience yang berbeda. Iya. Berarti harus ada saya pertanyaan template ya. Kenapa sih semua orang harus nonton film ini? Justru lu keren banget, karena lu nggak ada pertanyaan template. Nggak ada. Karena ini memang tidak ada skripnya. Ngobrol aja dari tadi tuh ngobrol aja. Ini kosong ya? Ini kosong ngobrol aja dari tadi mah, ini nggak ada konsepnya. Ngobrol-ngobrol real human aja gitu, real human. Dan tapi mengenai di luar film tadi kan bagaimanapun kalau orang ke kantor ini kan harus ada yang memang dikerjakan, dilaporkan dan juga dikasih ke teman saya divisi solusi mengenai tadi banyak ini. Mengenai masyarakat biner, dibilang penganut child free, yang nikah udah 10 tahun tadi, sempat ngeladenin netizen, nih saya catat semua. Nanti ini saya kasih ke teman saya divisi solusi, nanti langsung di follow up ke Mas Bimo. Bagus ya, Pak. Kalau Unpar tuh udah ingatnya emang kuat sih. Oke, kalau begitu Mas Bimo, sukses untuk filmnya. Pembahasannya gede banget. Gede emang. Kalau gini nggak bisa. Harus gini. Harus gini emang. Harus gini. Oke, masih kena aja nih. Jarang nonton komedi kayaknya nih Mas ini. Oke, kalau begitu Mas Garindra Bimo, salam untuk Mbak Andrea. Ya. Semoga sehat-sehat selalu kalian. Saya salut dengan konten-konten kesehatan kalian, dengan olahraga kalian yang tiada henti-hentinya. Saya ngelihatnya aja capek. Apalagi ngebayanginnya. Lagi liburan bisa-bisanya tetap makanan sehat. Orang jenis apa sih itu? Orang jenis apa? Lagi liburan loh. Pemakan makan, ya Allah, makannya tetap begitu, makan daun-daunan, tetap, ya ampun, orang. Salut, saya salut. Oke, Mas Bimo, semoga sukses untuk film 13 Bom di Jakarta ini tanggal 28 Desember 2023 di bioskop, dan harus nonton di bioskop. Audio, bro, audio. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Salam juga buat buat saya, ya salam buat saya aja, salam buat saya karena di rumah hanya ada saya dan 3 ekor kucing ya. Iya. Itu teman-teman agak lain. Oh, teman-teman gitu. agak lain ya, Iya, nanti saya sampein tuh ya ke teman-teman agak lain ya. Terima kasih Mas Bimo. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Aduh ya ampun. Ganteng banget ada orang begitu ya. Kadang-kadang suka di luar nalar. Orang tuh ganteng ya.